Paulus hantam itu penyesat-penyesat di mana-mana. Ya, dan konsekuensinya ya dia harus menderita, tapi tidak apa-apa. Harus babat. Saya kemarin tanggapi ini mu'alaf satu. Coba siap di video dulu. Don Ditan, dia suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin kacau. Iblis satu nih, perhatikan. Dia memang iblis, omong saja. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Don Ditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tidak mungkin kau dipakai oleh Tuhan, kau dipakai setan. Dan kau dengan orang-orang sejenismu yang suka kutip-kutip ayat Alkitab lalu ngaur, setan punya turunan kau. Kita mengasihi semua orang, tapi khusus yang gila-gila begini kita babat. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter akal, si Julius, Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Makasih Mbak Udin. Ngilo lo. Jadi gilo, produksi tadi gilo lo. Salibkan dia. Hari ini kau bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama bahwa sepak terjang dari seorang Don Ditan itu benar-benar meresahkan orang-orang yang ada di sebelah, terutama para pendeta, di mana mereka melihat gara-gara Don Ditan ini banyak sekali jemaat mereka, banyak sekali orang-orang Kristen yang akhirnya memutuskan mualaf. Belum lagi bagaimana Kodondi itu membuat organisasi yang membuat makin banyak pergerakan-pergerakan dari kaum muslim untuk membentengi iman saudara-saudaranya dari ancaman pemurtatan dan bahkan berhasil memualafkan banyak orang. Jadi Kodondi ini sekarang bukan bergerak sendiri, tapi dia menyebarkan, dia mengajarkan kepada umat muslim lainnya untuk bisa juga menjadi garda terdepan dalam melawan para misionaris, dalam melawan para pembengkok ajaran Islam, pemfitnah ajaran Islam. Bahkan kalau bisa, para misionaris ini kita ajak diskusi supaya mereka bisa tahu, mereka bisa mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Bukan kebenaran yang mereka dengar dari hasil doktrin, dari hasil brainwash, pengajaran yang dipaksakan dan sebagainya. Karena kita lihat banyak orang itu beriman tanpa tahu sebenarnya apa yang dia imani. Ini ibaratnya orang ikut demo, tapi dia sendiri nggak ngerti apa yang dia demokan. Apa sebenarnya tujuan dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sehingga mereka komplain, mereka tidak terima. Apa sebenarnya kebijakan tersebut? Mereka nggak ngerti. Mereka cuma tahu luarnya saja. Sering kita lihat orang-orang seperti itu ya, cuman latah, cuman ikut-ikutan, cuman hanya karena pendeta-pendeta bilang ini kebenaran, baca ayat ini, kalian lihat ini artinya begini begitu. Mereka terima mentah-mentah tanpa mereka tahu apa arti sesungguhnya. Untuk itu, kami selalu menghimbau kepada teman-teman Kristen, berimanlah dengan akal, itu yang paling penting. Berimanlah dengan menggunakan akal yang Allah berikan. Terus yang kedua, bacalah Bible Anda. Jangan baca saat hanya pendeta suruh. Kalau pendeta suruh, pendeta yang akan jelaskan, maksud ayat ini seperti ini. Anda akan diarahkan. Anda hanya akan mengikuti apa yang disampaikan oleh pendeta. Seharusnya, Bible itu Anda baca sendiri, Anda cari tahu sendiri kebenarannya. Toh juga Bible itu bahasa Indonesia. Bukan sesuatu yang sulit. Kan begitu. Anda tinggal baca, Anda kalau nggak ngerti, silakan googling. Silakan cari orang yang ngerti. Anda pikirkan sebenarnya apa itu. Itulah kenapa kami dari dulu menghimbau teman-teman Kristen itu membaca Bible. Berbeda dengan orang sebelah. Kalau orang sebelah, mereka selalu mengatakan apa? Jangan baca Quran.
umat muslim jangan percaya Quran, bacalah Bible yang benar. Kalau kami enggak. Malah kami senang kalau orang Kristen itu baca Bible. Karena dengan dia makin membaca Bible, dia akan menemukan kebenaran. Ya, dia akan tahu bahwa ada something yang salah di sini. Nah, itulah yang selalu ditekankan oleh Kodondi dan teman-teman ya. Dan karena ajaran Kodondi ini dianggap sangat berbahaya, banyak sekali pendeta yang ngamuk, pendeta yang marah. Dan salah satunya adalah pendeta Mel Atok. Yang kalian lihat belakangan ini sangat sering membahas tentang Kodonditan. Saya lihat di konten-konten terakhirnya, itu wajah Kodondi itu menghiasi seluruh ibadah dari Mel Atok. Jadi dia di gereja bukan ibadah menjelaskan Yesus, bukan ibadah memotivasi jemaatnya untuk hidup benar, bukan mengajarkan firman Tuhan, ayat-ayat Bible kepada jemaatnya, tapi menjelek-jelekkan Kodondi di dalam setiap kesempatan. Kalau nggak Kodondi, Brian Syawarta dan Kristen Progresif. Saya udah lihat 1 bulan terakhir ini, pendeta Mel Atok itu seperti kesetanan dalam membahas 2 tokoh ini. Jadi dia sebut bahwa Brian itu adalah musuh dari dalam, sedangkan Kodondi itu musuh dari luar. Jadi 2 orang ini benar-benar harus diantisipasi, benar-benar harus dikalahkan. Ngeri teman-teman. Bahkan ada statement dari Brian ya, yang membuat Mel Atok itu benar-benar kejang, ngamuk ya, yaitu bahwa Yesus bukanlah satu-satunya jalan keselamatan. Bahwa Bible itu penuh kontradiksi. Itu ngamuk sekali Mel Atok. Bahkan Mel Atok ngotot bilang, tidak mungkin Bible salah. Tidak mungkin Bible salah. Sedangkan pendeta Budi Asali mengakui. Buas, ya pendeta Buas jauh lebih jujur. Mengatakan bahwa penulis perjanjian baru itu terinspirasi dari perjanjian lama. Bukan dari Roh Kudus. Nggak ada itu Roh Kudus. Jangan difitnah-fitnah. Roh Kudus tidak mungkin salah. Kalau sampai Bible penuh dengan kontradiksi, apa artinya Tuhan bisa salah? Kalau Tuhan bisa salah, ngapain diikuti? Teman-teman mau nggak ngikut Tuhan yang bisa salah? Saya rasa nggak ada yang mau ya, ikut Tuhan yang seperti itu. Jadi, 2 orang ini ya, begitu dibenci, yang satu mengajarkan Kristen yang berbeda, sedangkan Kodondi meluruskan pemahaman teman-teman kita tentang apa itu Bible, apa itu ajaran Yesus yang sesungguhnya. Ini membuat Mel Atok benar-benar harus memaki kedua orang ini. Bahkan di setiap sesi khotbah minggunya, ini sekarang 2 nama ini terus disebut. Kalau Kodondi itu udah memang setan, iblis, dan sebagainya. Seperti yang kalian dengar selama ini ya, dia memanggil Kodondi, itu iblis, itu setan gitu kan. Bahkan dia menyuruh jemaatnya, kalau muncul video Kodondi di beranda, ataupun di TikTok, skip, jangan tonton. Nah, ini kan lucu. Kenapa Anda takut? Kami saja, kalau ada video kiamat, ada video para Polycarpus, ya silakan, kalian mau tonton boleh, kalau nggak mau ya udah. Kami cuma menyarankan kalau Anda tidak tahan mendengar hujatan, mending skip. Mending skip. Tapi kalau yang ngomong santai nggak apa-apa. Masalahnya Polycarpus kebanyakan menghujat. Kalau Kodondi nggak ada menghujat. Kodondi memberikan ayat-ayat, memberikan data. Itu bagus. Kalau memang itu salah, ya silakan dikonter. Kenapa begitu takut jemaat mendengarkan khotbah Kodondi? Apa takut mereka menemukan kebenaran? Ini kan jadi kuat dugaan kita bahwa ada yang disembunyikan. Mel Atok tidak ingin jemaatnya jadi tahu, jadi pintar setelah menonton video Kodondi. Bisa jadi seperti itu kan? Jadi kecemasan dari Mel Atok ini makin hari makin besar dan terus menyuarakan untuk jangan menonton Kodondi dan kalau bisa bencilah kepada Donditan kan begitu. Oke, kita coba dengarkan dulu bagaimana ngamuknya pendeta Mel Atok ini ya kepada sosok dari Donditan. Saya bisa buktikan bahwa dia iblis punya anak. Lihat ini satu. Wih, omong iblis dan mau keluar. Tuh nih, sampai 23 nih. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu?
dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Lucu bodoh amat. Jadi dia tidak mungkin ajak bicara dengan Kristen-Kristen yang belajar, dia tidak mau. Tapi ini yang jarang ke gereja, itu Kristen mungkin temannya. Beberapa Kristen dia ngomong. Pernah baca Alkitab, aduh udah 2 tahun nih gak baca-baca nih. Mati lo. Mati. Ditelan api sama Donditan. Donditan kan dia punya Alkitab semua. Terjemahan Septuaginta jadi ada, bayangin aja. Septuaginta terjemahan bahasa Alkitab 200 tahun sebelum Yesus lahir tuh. Septuaginta yang dipakai, terjemahan Alkitab bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Itu Septuaginta namanya. Dia punya. Pendetanya belum tentu punya. Nah, saudara-saudara, orang-orang kayak begini, ini tak bisa dihindari. Musuh-musuh Injil, ya. Musuh Injil Kristus harus ditanggapi. Itu ayat bilang orang berseru kepada Tuhan, ujung-ujung Tuhan usir mereka. Nah dia tanya, siapa umat mana yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Umat mana yang buat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyalah, nah lo. Itu ayat bukan arti itu. Matius 7 ayat 21 sampai 23 bukan untuk Kristen sejati. Itu ayat untuk nabi palsu. Lihat ayat 15-nya, itu konteks lengkap. Ini orang-orang yang sedang Yesus usir, bukan anak-anaknya. Enak aja loh. Lo yang benar aja loh. 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka ini memang orang-orang palsu. Lalu lanjut terus. Saudara lihat perikopnya itu sampai 23 itu. Kalau anak Tuhan Yesus tidak mungkin terhilang. Justru syarat kita masuk surga, saya sudah khotbah di Paskah, harus mengaku Yesus Tuhan. Roma 10 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tepuk tangan. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tidak mungkin kau dipakai oleh Tuhan, kau dipakai setan. Dan kau dengan orang-orang sejenismu yang suka kutip-kutip ayat Alkitab lalu ngaur, setan punya turunan kau. Kita mengasihi semua orang, tapi khusus yang gila-gila begini kita babat. Kita hormat semua orang. Mantap kan kayak NU kemarin, rapat NU. Di mana begitu? Sudah ada keputusan dari NU se-Indonesia, tidak boleh menyebut agama lain kafir. Hormat diberi. Itu dong, teladani. Jangan orang-orang Islam, semoga kalian ada nonton. Jangan percaya itu Donditan, percaya dong tokoh-tokoh agama Islam kalian kayak NU tuh keren. Hargai orang beda agama. Kami tidak pernah ganggu agama kalian. Ini satu nih dia datang bikin kacau. Jangan percaya dia. Ini kalau di TikTok rame nih. Tapi begini, saudara, memberitakan Injil tidak bisa menghindar. Amin. Tidak bisa. Harus buktikan dengan data. Saya sudah tunjukkan tuh kenapa Apolos menjadi begitu berguna bagi jemaat. Ya teman-teman sudah dengar ya. Ada beberapa hal yang menarik
yang ingin saya tanggapi atas pernyataan dari Mel Atok. Ada beberapa yang menarik. Yang pertama ya, dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan Kodondi itu salah. Yang dibilang Kodondi itu nggak benar gitu. Itu ayat bukan untuk orang Kristen. Saya bingung itu. Bukankah yang memanggil Yesus Tuhan-Tuhan yang melakukan mukjizat dengan menjual nama Yesus itu memang Kristen? Memangnya ada umat lain, orang lain, Yahudi, Islam, atau agama apapun lah, yang melakukan mukjizat dengan menjual nama Yesus, dengan berseru Tuhan untuk Yesus? Nggak ada. Kalau bukan Kristen, siapa lagi? Siapa? Kan begitu. Mel Atok bilang, enggak, itu bukan artinya seperti itu, gitu kan. Ini kan konyol. Konyol sekali. Dari mana Mel Atok tahu bahwa itu bukan untuk orang-orang Kristen? Apa Mel Atok kenal dengan Yesus? Apakah Mel Atok tahu isi hati Yesus? Cobalah. Dia bilang itu untuk nabi palsu. Nah, ini kan konyol. Ini konyol sekali. Kalau kita bicara Luga, Paul Jang, Kosman, tanpa ragi, itu mungkin nabi palsu yang menjual nama Yesus. Mungkin. Tapi mereka juga Kristen. Betul tidak? Paul Jang ngaku nabi, Luga ngaku nabi, tanpa ragi ngaku nabi. Mereka Kristen atau tidak? Mereka Kristen kok. Artinya ya tetap bahwa yang akan dimasukkan ke neraka itu, yang disuruh enyah itu ya Kristen. Apa ada yang berani bilang kalau Luga bukan Kristen? Coba saya tanya di sini. Ada nggak teman-teman di sini yang berani bilang Luga bukan Kristen? Jelas ya, Luga itu sangat membela kekristenan. Bahkan jauh sebelum Mel Atok ada, teman-teman yang lain bangkit berdiri membela kekristenan, Luga udah membela Kristen duluan. Jadi jangan ada yang berani bilang dia bukan Kristen. Jadi jelas ayat tersebut ditujukan kepada orang Kristen, walaupun bukan semua. Ya, nggak semua, tapi orang-orang yang menjual nama Yesus untuk keuntungan. Melakukan mukjizat. Ya. Dan jualan nama Yesus di depan jemaat. Nah, siapa itu? Ya pikir sendiri. Terus kalau dia bilang nabi palsu. Ini saya kasih tahu ciri-ciri nabi palsu ya. Ini ciri-ciri nabi palsu di Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai orang-orang Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik ya. Nabi palsu tentu saja munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Dapat poinnya ya. Kalau kita bicara nabi palsu, ya silakan kalian cek. Orang yang menjual nama Yesus, mengatakan bahwa dia pengikut Yesus, bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa dia bisa melakukan mukjizat dengan nama Yesus, dan dia mengajarkan ajaran itu dengan mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Siapakah orang tersebut? Silakan kalian jawab sendiri. Terus dikatakan, dia menjadikan mereka orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Kita bisa lihat orang-orang yang menjadi anak durhaka, ya, suka memaki orang, suka menghujat orang. Nah, saya ambil contoh lah, biar langsung, biar kalian dapat. Saifuddin Ibrahim ya. Saifuddin Ibrahim waktu di Islam orangnya nggak seperti itu. Tenang, nggak suka maki, nggak suka hujat. Setelah keluar dari Islam, dia menjadi penghujat. Dia temperamen, dia sombong, dia angkuh dan sebagainya. Artinya apa? 2 kali lebih jahat. Bahkan bisa jadi 4 kali ini ya. 4 kali, 5 kali lebih jahat. Terus siapa lagi? Effendi Usman. Sebelumnya sayang dengan ibunya. Ibu satu-satunya orang tuanya. Dari kecil sudah yatim. Ibunya yang membesarkan dia. Dulu sangat dekat hubungannya. Setelah keluar dari Islam, dia menjadi benci dengan ibunya. Dia memaksa ibunya ikut keyakinan dia. Dia menggunakan segala cara. Dia menjadi sangat jahat. Menjadi durhaka. Artinya apa? Benarlah. Menjadi 2 kali lebih jahat, teman-teman. 2 kali lebih jahat.
Itu biar kalian tahu. Jadi siapakah nabi palsu yang dimaksud Mel Atok? Itu sudah saya jawab. Kalian yang tebak sendiri. Terus yang kedua, ya, dikatakan bahwa itu bukan untuk Kristen. Udah jelas-jelas itu untuk orang Kristen. Itu untuk orang Kristen. Jangan kamu pelintir perkataan Yesus. Anda tidak tahu. Anda tidak kenal. Orang yang bernubuat dalam nama Yesus nggak pernah kita lihat di luar kekristenan. Silakan dicek. Ada nggak orang di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan? Silakan. Ya, sebutkan satu agama yang memanggil Yesus Tuhan selain Kristen. Kalau ada, saya hapus nih channel. Saya minta maaf, saya hapus ini channel. Berani nggak? Bisa nggak kalian temukan? Oke? Terus dibilang, ada satu statement yang bagus dari Mel Atok, di mana dia mengakui, dia memuji bahwa Kodonditan itu luar biasa. Loh, mana ada? Kalian silakan cek, silakan kalian tonton ulang. Mel Atok mengakui bahwa Kodondi punya banyak literasi. Bukunya banyak, Bible-nya banyak, semua terjemahan ada. Semua terbitan dia hampir lengkap. Bahkan dia menguasai Septuaginta, terjemahan yang sudah ada sebelum Yesus hadir. Ya, terjemahan yang sangat keren. Ya. Originalnya Taurat. Taurat yang original. Dan kita tahu bahwa Kodondi itu menguasai Septuaginta, menguasai Bible, terjemahan, menguasai dasar-dasar penulisan Bible, sejarah penulisan Bible, dan sebagainya. Bahkan membuat list kontradiksi yang ada di Bible. Bayangkan, Kodondi itu membuat, mana aja nih kontradiksi ayat dengan ayat yang ada di Bible. Sehingga, menurut Mel Atok, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba hadapi Kodondi. Pendeta saja nggak mungkin sanggup. Kelas pendeta saja tidak ada yang sanggup. Apalagi jemaat. Itulah Kodondi, itu ditakuti. Sangat ditakuti. Mel Atok menghimbau jangan ada jemaat hubungi Kodondi untuk belajar. Karena kalau kalian hubungi Kodondi untuk belajar, silap-silap mualaf kalian. Silap-silap pasti mualaf. Ini sangat ditakuti oleh pendeta Mel Atok. Bahkan Mel Atok sendiri nggak berani untuk diskusi. Nggak berani. Sampai hari ini Mel Atok cuma bisa sorong-sorongin orang. Maju. Pendeta Budi Asali babak belur. Dan minggu depan, giliran Esra Soru. Yang akan kita saksikan bagaimana dia dibantai oleh Kodondi. Kita sudah tidak sabar. Dan bentar lagi akan terjadi debat tersebut. Dan untuk lokasi saya belum bisa bilang ya, mohon maaf. Karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya nanti ada Polycarpus dan laskarnya yang mencoba mensabotase. Mencoba untuk membatalkan debat tersebut. Nah, kita kan takut. Karena mereka sangat tidak ingin ada debat antara Islam dan Kristen, apalagi kalau yang Muslim itu Kodondi. Ini bahaya. Terbongkar nanti semua. Bisa habis jemaat kan begitu. Oke. Terus kita lanjut. Dibilang ya sama Mel Atok, dia ingin menuduh bahwa Kodondi lah yang rese, bahas-bahas agama orang. Sedangkan mereka, ya, itu tidak pernah nyinggung-nyinggung agama Islam. Halo? Nggak sadar nih Mel Atok. Ini yang kalian masuk tidak menyinggung agama Islam ini siapa? Coba saya tanya, siapa? Kita lihat bagaimana Polycarpus setiap hari memfitnah Islam, menghujat Islam, memelintir ayat-ayat yang ada di Quran dan hadis. Sofiatul, Wak Donat, Pak Bom-Bom, Lidara, Ki Ahmad, Ferguson. Mau berapa banyak saya sebut? Apa perlu saya tunjukkan di sini? Kalian bisa cek ya di video-video saya sebelumnya. Saya nggak mau taruh di sini, nanti teman-teman akan marah soalnya. Kalian bisa nonton bagaimana hujatan demi hujatan dibuat oleh Polycarpus. Itu hujatan yang secara kasar, dengan mengatakan nabi kami beginilah, agama kami beginilah, dan sebagainya. Sedangkan hujatan secara tidak langsung, dengan kalimat-kalimat sarkas, itu sudah tidak terhitung berapa banyak. Dan yang paling baru, itu ada Gilbert. Gilbert Lumondong, seorang pendeta besar. Kalau Sofiatul, ya, Lidara, Wak Donat, mungkin Mel Atok bisa ngeles. Oh, itu bukan kami. Ya, itu bukan golongan saya. Saya nggak kenal. Itu bukan kelompok saya. Ya, mungkin dia ngeles. Itu bukan Kristen. Itu nyamar. Pura-pura Kristen. Nah, mereka kan bisa ngeles gitu.
Begitu nanti ada masalah, buang badan. Sama kayak KC. KC tidak diakui sebagai bagian dari pelayanan GBI setelah dia ditangkoi. Padahal jelas-jelas dia pelayanan di GBI. Tapi GBI cuci tangan. Orang-orang Kristen cuci tangan. Kalau Sofiatul, oke lah, mereka bisa cuci tangan. Kalau Gilbert Lumondong, berani kau cuci tangan? Berani kamu sebut Gilbert Lumondong bukan bagian dari kalian? Halo? Coba saya tanya di sini, ada nggak yang berani bilang? Pendeta Melatok berani nggak bilang, Gilbert Lumondong tidak adalah bagian dari kami. Ya, bukan bagian dari kami. Tidak bagian. Berani nggak bilang? Ini guru Anda loh. Anda sering pelayanan bareng Gilbert dan Melatok. Dan Melatok sendiri mengakui, dia mengagumi. Dia sangat kagum dengan Gilbert Lumondong. Melatok pernah diundang di gereja Gilbert Lumondong. Artinya apa? Benar kan? Benar teman-teman. Bahwa yang sebelah ini yang rese. Kita bersyukur ya dengan ada kejadian Gilbert Lumondong sehingga orang jadi tahu yang rese itu siapa sebenarnya. Yang rese siapa? Yang rese seperti ini siapa? Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini, mulai minggu depan, jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tepuk tangan. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Dengan adanya video-video seperti ini makin menunjukkan bahwa yang jahat itu bukan Islam. Kalau kami difitnah, yes. Banyak sekali fitnahan yang dibuat untuk kami. Terus-terusan. Dibilang melarang gereja lah, padahal yang dilarang adalah tempat ilegal, mempersulit orang dan sebagainya. Padahal yang mempersulit gereja berdiri, rupanya Kristen sendiri. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman ini. Jadi udah sangat clear lah teman-teman ya. Semoga dengan video ini orang-orang makin sadar bahwa Kodondi ini yang benar, sedangkan Melatok ini cuma bisa kejang-kejang dan marah-marah seperti biasa, dan sudah selayaknya lah pendeta itu cuma bisa modal seperti ini. Karena Melatok nggak berani debat. Ini yang kita sedihkan.
Dan kita mendorong Mel Atok untuk berani maju lah. Jangan Anda tumbalkan teman-teman Anda untuk menjadi korban penghapus doktrin penyembah anak orang. Jangan Anda korbankan mereka. Ini bentar lagi Esra Soru akan jadi korban berikutnya, dan saya harap setelah Esra Soru, Pendeta Mel Atok yang maju. Ya, semoga Mel Atok yang berikutnya yang berani maju. Jangan lagi sodorin orang lain, jangan lagi Anda ngumpet, jangan lagi Anda ngeles. Ya, itu yang kita harapkan. Majulah Pendeta Mel Atok, tunjukkan bahwa Anda punya kemampuan. Oke? Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya, sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Hai, salam saudaraku. Sekarang kita sudah ada di Serang Timur. Tepatnya ada di Jalan Mangga 2, ya, Jalan Melati. Dan saya tuh terperangahnya di sini, ternyata di sini banyak gereja. Mulai tadi dari sana, kita lihat. Nah, tadi di ujung sana pun sudah ada gereja ya, 1, 2. Lalu di sini ada gereja GBI Immanuel Kota Serang. Nih, ini sayang ya. Rumah-rumah kecil dijadikan gereja. Nah, itu pun gereja. Nah, nanti kita akan melayani di sana. Di lantai 2 gerejanya. Lantai 3 dan 4 kayaknya kos-kosan ya. Nah, ini adalah gereja Sungai Yordan. Nah, nanti setelah ini siang nanti kita akan melayani di belakang sana. Ada GPPS Gereja Pentakosta. Nah, di sana juga ada gereja yang saya GSJA mana? Di sana GSJA, GBI, ini juga GBI. Nah, yang sangat saya terperangah ini Kota Serang loh ya. Kota Serang kampung saya loh. Mana kamu tadi Pandeglang sama aja. Nanti tanggal 14-nya. Datang untuk ke Kota Serang melakukan misi pelayanan saya di gereja KPPS, di mana saya diundang berkhotbah di sana. Lalu saya juga mampir ke gereja Sungai Yordan karena memang saya mengenal baik, dan akhirnya kami juga datang untuk menghadiri ibadah di gereja Sungai Yordan tersebut. Dan saya mau sampaikan di sini, di mana konten itu saya dengan sangat semangat karena pada saat saya mendapatkan info dari rekan saya Kosim, bahwasanya di sana seperti yang Bapak Ibu sudah lihat videonya, saya mengatakan bahwa di sepanjang jalan ini banyak gereja. Tidak ada maksud tujuan apapun dalam konten ini. Yang saya buat adalah sebagai bentuk rasa apresiasi saya yang besar terhadap warga Kota Serang, warga Kota Banten, khususnya warga Serang. Bagaimana dari ke ujung saya melihat ada tempat ibadah. Dan saya saat itu berpikir itu adalah gereja, karena saya dapat infonya adalah gereja. Saya merasa bangga dan merasa luar biasa senang.
terhadap apa yang saya lihat. Namun ternyata, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lihat salah dan yang saya dengar salah. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua. Masuk semua. Keluar semua. Ya. Ya. Iya. Oke, terus sampai ke bawah. Ya, Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamat lah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Oh bukan. Oh udah parah lagi kalau ini. Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ah ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya. Jadi saudara harus begitu, adik-adik. Ya muda-mudi yang di Mentawai Seberit ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Haleluya.